Saya menyapa sidang jemaat yang ada di tempat ini dan juga di lantai 1. Semuanya shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini, pada awal bulan Januari 2023, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan.
karena kasih setia Tuhan bagi setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Seluruhnya kami yang ada di lantai 1 bahkan di lantai 2 ini. Karena kasih setiamu lah kami boleh beribadah pada awal minggu Januari 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam kondisi apapun, Kau tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami rindu dalam ibadah ini kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan, memberi yang terbaik dalam memuji Engkau, bahkan juga kami dapat meresponi setiap firman-Mu yang akan mengubahkan setiap pribadi kami lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau, kasih setia Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin mereka, sehingga pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat sidang jemaat masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir beribadah oleh karena kondisi apapun, Tuhan yang menolong mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yang sudah tidak sanggup untuk berdiri, silakan untuk duduk. Kita akan muji nama Tuhan, kita akan muliakan nama Tuhan. Kau angkat tanganku,
jemaat yang berbahagia. Amin. Kita lanjutkan pujian kita, pilihanku. Kita semua tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, dan adil, Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuturkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua tepuk tangan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Ku hidup, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman.
untuk duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Bagi yang ingin bersaksi silahkan maju ke depan. Ada yang mau bersaksi? Baik, sepertinya semua sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan sampai tidak bisa berkata-kata ya untuk minggu ini. Baik, kita akan persiapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita sidang jemaat Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang telah kami peroleh. Kami mau belajar untuk mengembalikan persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk petugas persembahan dimohon untuk mempersiapkan diri. Kita akan nyanyikan suka pujian, suka cita. Pun digantikan sama ku ada di dalamku. Dalam sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya minta untuk sidang jemaat bangkit berdiri. Memilihmu itu adalah bagian yang terbaik. Kita setiap pribadi perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ku ingin mengenalmu, rahasia hati.
engkau memilih hidup bersamamu Tuhan. Oh terima kasih. Pujian ini mengingatkan kami kembali bahwa sesungguhnya seringkali kami hanya memanfaatkan Tuhan. Oh ampuni kami Bapa. Di tahun 2023 ini kami mau lebih sungguh lagi memilih hidup bersama dengan Tuhan, mengikut Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua pujian yang telah kami nyanyikan Tuhan. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah kuasa Allah bekerja melalui tutur kata hamba-Mu, dan firman berkuasa untuk menolong kami semua Bapa. Roh Allah yang hadir tengah-tengah dalam pemberitaan firman Tuhan, dan juga umat-Mu yang mendengarkan secara YouTube Primer juga, Engkau melawat mereka, Engkau menolong mereka Bapa. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2023 ini. Sukacita, amin ya. Amin. Ya. Sudah dapat THR? Ya, tunjangan hari ini gitu ya. Iya, puji Tuhan. Semangat bersukacita kita memulai minggu pelayanan kita sepanjang tahun ini dengan sukacita, dengan harapan yang baru, dengan pelayanan kita, dengan ibadah kita yang juga akan lebih baik. Amin saudara. Mari kita membaca renungan firman Allah yang merupakan bagian yang kedua dari tutup buka tahun hari Sabtu yang lalu. Kita sudah mendengarkan firman Allah, bagaimana ketika kita harus membuat pilihan hari ini untuk menentukan hari esok di tahun 2023 ini. Kita kembali membaca kitab Ulangan pasal yang ke-30. Pasal yang ke-30 kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya membaca nanti ayat yang ke-15, jemaat membaca 16, kita bergantian sampai ayat 19. Demikianlah firman Tuhan untuk kita mengawali tahun ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Katakan amin. Amin. Kematian dan kecelakaan. Amin. Loh iya, bukan memilih kematian kita kan, tapi kita aminkan firman ini. Gitu ya. Amin. Amin. Tapi yang lebih keras keuntungan dan diberkati itu aja ya. Ya, ya. Ayat 16 jemaat 2, ya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Amen. Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, Maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Apa saudara? Pilihlah Pilihlah kehidupan
supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin untuk firman Allah. Amin. Sangat mudah untuk kita memilih. Kalaupun hari ini contohnya kita buat pemilihan umum tentang diberkati Tuhan atau dikutuk, beruntung atau tidak beruntung, saya yakin kotak yang ada tulisannya beruntung, diberkati Tuhan akan penuh sesak. Betul ya? Menurut saya tidak akan ada orang yang memasukkan pilihannya ke kutuk atau tidak diberkati. Kalaupun ada yang memasukkan itu, ya mungkin dia adalah orang yang lagi depresi atau sedang baru diputusin dan lain sebagainya. Orang bodoh itu, orang yang lagi stres itu, semuanya akan mudah sekali, termasuk anak-anak kecil pun akan membuat pilihannya diberkati, beruntung. Tetapi saudara perhatikan, ketika kita menentukan pilihan untuk hidup, untuk diberkati oleh Tuhan, lalu kita dengan cepat memilih. Ya, aku mau diberkati oleh Tuhan, aku mau beruntung. Pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, ini bukan pengalamannya Tuhan ya, pengalamannya Tuhan udah pasti benar. Pengalaman saya saja sebagai hamba Tuhan, seringkali pilihan orang-orang percaya itu seperti bunyi suara kereta api itu loh. Tiba-tiba keras, begitu semangat, begitu baik, begitu kencang, plet, tapi hanya 2 detik. Ketika kita mendengarkan tuet, suara kereta api kencang, trompetnya datang, 3 detik kemudian, tuet, hilang suaranya, kereta-keretanya. Betul? Betul enggak? Ya, saya sangat khawatir ketika kita membuat pilihan pada pagi hari ini, diberkati Tuhan, mau beruntung di tahun 2023, itu seperti suara kereta api yang kedengaran keras, tetapi kemudian hilang. Atau seperti tong yang suaranya begitu kencang tapi kosong. Nyaring bunyinya tetapi kosong. Tidak ada isinya. Saya khawatir. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita ketika kita memilih diberkati Tuhan hari ini, mengawali tahun ini, memilih untuk hidup beruntung sepanjang tahun ini. Saya pengen kita merenungkannya dengan sebaik-baiknya. Karena ini bukan pilihan untuk iseng-isengan. Amin saudara. Ini adalah pilihan yang hari ini Allah bersaksi. Allah melihatnya. Disebutkan di sini oleh Musa menjelaskan. Ada langit dan bumi yang dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi. Apa dikatakan tadi Kak Sony? Yang menjadi saksi siapa saja? Aku memanggil langit dan bumi dipanggil menjadi saksi. Langit, come here. Langit mari sini. Saksikan jemaat di Healing Insight. Saksikan jemaat Israel yang akan menyeberang dari tanah tandus, menyeberangi sungai Yordan, diberkati di tanah Kanaan. Mereka mau bikin pilihan. Perhatikan hei langit. Perhatikan apa lagi? Bumi. Hai bumi, dengarkan baik-baik. Itu sebabnya khotbah pendeta Musa yang terakhir ini, sebentar lagi dia mati. Karena Tuhan bilang, Musa kamu tidak bisa menyeberang. Kamu hanya aku pakai menghantar bangsa ini keluar dari Mesir, sampai di perbatasan tanah Kanaan di tepi sungai Yordan. Kamu akan mati di sini, kamu tidak boleh masuk. Tapi kamu boleh berkhotbah 1 kali lagi. Khotbahkan kepada mereka yang tegas, khotbahkan kepada mereka yang jelas, bahwa membuat pilihan itu jangan sambil nonton TikTok. Amin saudara. Saya ulangi, ini bukan pilihan iseng sehingga kita bilang pilih beruntung diberkati Tuhan, amin. Tapi amin ya. Matilah kau sepanjang 2023. Karena kamu telah membuat pilihan yang salah.
Harusnya ketika kita membuat pilihan ini jangan sambil makan-makan. Bagaimana hidup kita diberkati Tuhan tahun ini? Amin. Sambalnya dulu, cabenya dulu. Matilah kita di tahun 2023. Karena kita telah membuat pilihan. Harusnya ketika mendengarkan khotbah yang terakhir ini, saya senang tetangga sebelah yang sering mengatakan begini, istighfar. Betul ya? Betul itu kalimat saya bahasa Arab, istighfar. Kalau salah tolong diperbaiki ya, nanti netizen ini pintar kritik. Salah Pak, katanya, ya salah tolong diperbaiki. Karena saya tidak menemukan bahasa Indonesia, kita sambil mendengarkan khotbah Musa ini, sambil untuk menentukan pilihan itu, kita harus sambil cemas. Kita harus fokus, kita harus konsentrasi benar, pilih yang betul. Sambil kita merenungi hidup kita, sambil kita meratapi hidup kita, sambil kita mengingat siapa diri kita. Gitu caranya. Ketika mendengarkan khotbah ini, pilihlah, hari ini kuperhadapkan kepadamu, diberkati atau dikutuk, beruntung atau rugi. Jangan main-main. Ini bukan iseng. Amin saudara. Ini bukan iseng. Ini awal yang menentukan perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Amin saudara. Ini sangat menentukan. Walaupun pada hari Sabtu kemarin saya sudah bilang, memang Tuhan memberikan pilihan. Tapi Tuhan kasih kisi-kisinya. Baik sekali Tuhan kita ini. Ini yang saya pakai kepada mahasiswa saya. Kalau UTS atau UAS, saya kasih dulu, walaupun ada ujiannya pilihan atau isian, saya kasih dulu kisi-kisinya. Tuhan juga memberi kisi-kisinya, kuhadapkan kepadamu hari ini, kematian, kutuk atau diberkati. Lalu kisi-kisinya apa? Pilihlah kehidupan. Diarahkan, pilihan yang fokus, yang sangat-sangat serius. Karena Tuhan memanggil saksi. Tuhan memanggil saksi. Ini seperti membuat sebuah perjanjian saudara. Jadi kita sekarang yang ada pada hari ini datang beribadah mendengarkan firman Allah ini. Seperti membuat sebuah perjanjian kepada Tuhan. Kontrak hidup 1 tahun. Ada amin? Kontrak kehidupan 1 tahun. Stephen Manurung, kamu sebagai pendeta milih diberkati atau mau dikutuki 1 tahun ini. Jangan kita menganggap negatif ya. Kita manusia yang tidak boleh mengutuki orang lain. Kalau Tuhan suka-sukanya Tuhan. Dia mau memberkati atau menghukum atau mengutuki, itu haknya Tuhan. Yang tidak boleh adalah manusia yang sesama diciptakan Tuhan, tidak boleh saling mengutuki. Kalau Tuhan mau mengutuk orang, kutuk. Kalau mau memberkati, berkat. Amin saudara. Perjanjian yang sedang dibuat, langit saksikan, bumi saksikan. Rumus di dalam hukum dunia maupun hukum Alkitab sama persis. Ada 2 saksi, sangat baik. Amin saudara. Kalau sudah ada 2 saksi, itu sangat bagus. Mengapa Tuhan tidak panggil manusia jadi saksinya? Manusia suka berdusta. Banyak saksi dusta yang bisa dibayar. Enggak benar kok khotbahnya Musa waktu itu, enggak gitu-gitu amat kok. Itulah manusia. Dikasih duit, beda ceritanya. Tapi Tuhan panggil, langit. 1, saksi yang pertama dari atas. Bumi, saksi dari bawah. 2 saksi cukup. Saudara perhatikan mengapa Tuhan memilih langit dan memilih bumi. Yang menjadi saksinya Allah. Karena apa? Dia tidak pernah tidur. Bahkan ketika kita pelaku-pelaku sejarah ini mati, langit dan bumi masih tetap ada. Amin saudara. Tuhan minta langit menjadi saksinya. Bumi menjadi saksinya. Tidak ada yang terlelap, tidak ada yang terlewatkan dari Allah kalau saksinya adalah alam semesta ini. Melihat semuanya dengan baik. Suatu saat dikatakan tembok-tembok itu pun bisa bertelinga, bisa bersuara. Saya sangat yakin dan percaya. Hanya teknologi aja yang belum bisa menemukan. Saya tapi yakin firman Allah.
Tembok-tembok semacam ini pun bisa merekam suara dan merekam gambar. Hanya teknologinya belum ditemukan. Hanya terbuat dari nikel, terbuat dari besi, terbuat dari pentium, itu bisa merekam. Saya yakin Allah ini benar. Langit itu pun bisa merekam. Tembok-tembok yang diciptakan Allah dari tanah itu pun bisa merekam. Nanti akan diminta oleh Tuhan pertanggungjawaban. Pada hari ini jemaat yang ada di Healing Insight sudah menentukan pilihan. Ini pilihan yang serius. Ini pilihan yang sangat serius sekali. Ini tidak bisa golput. Apa golput itu ya? Golongan putih. Aku tidak bisa, tidak milih lah. Paling aku nanti di tengah-tengah aja lah. Tidak bisa saudara. Pilihan yang ditetapkan oleh Allah ini tidak bisa kita ambil di tengah-tengah atau kita bikin ya semacam status quo gitu ya. Atau ya golput atau ya enggak apa-apalah. Enggak bisa. Ketika saudara tidak memilih Tuhan, sudah pasti memilih yang lain. Kalau kita memilih untuk tidak diberkati oleh Tuhan, sudah pasti maka kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah berkata Tuhan sudah lupa janjinya. Jangan pernah berkata kita sudah lupa janji kita, Tuhan tidak akan tahu. Saudara perhatikan baik-baik. Saksinya banyak. Dalam pernikahan yang saya perhatikan, kita bikin pun di sebuah sinode membuat perjanjian nikah, tanda tangan, ada saksi-saksi, sama saja. Saudara lihat angka perceraian luar biasa tingginya. Lalu dulu perjanjiannya sama saksi-saksi itu apa? Ya hanya formalitas saja. Dianggapnya itu hanya sebagai ya gak ada apa-apa. Nanti ada tukang becak di sana minta KTP-nya bisa jadi saksi untuk menikah. Bahaya sekali. Tapi di hadapan Allah semua dicatat. Coba ayat yang ke-17. Perhatikan saudara ayat 17. Tetapi jika hatimu berpaling Ya. dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain. Untuk apa? Menyembah. Terus? Dan beribadah kepadanya. Dan beribadah kepadanya. Jemaat perhatikan baik-baik. Kalau kita memilih butuh komitmen. Serius. Ada amin saudara? Kalau memilih serius. Memilih sekolah saja nggak boleh main-main. Saya sedih sekali. Ya, ada beberapa contoh setelah dia udah semester 8, semester 6, baru dia bilang apa? ternyata saya salah fakultas kata. Coba, saudara bayangkan itu. Sudah mau wisuda dia bilang apa sama orang tuanya? Aku salah jurusan Pak, gantilah ya. Coba. Kira-kira kalau orang Batak itu enggak bawa kelewang dah. Duit orang tua sudah banyak habis. Dalam pernikahan juga sama. Ngeri sekali aku mendengarnya itu sebagai pendeta. Sudah enggak jodoh kami Pak. Enggak cocoknya kami rupanya. Sejak kapan rupanya laki-laki sama perempuan cocok? Coba saya tanya kalian. Dalam pernikahan cocok-cocokan katanya. Bahaya sekali kalau karena cocok. Enggak bisa cocok. Kalian bandingkan aja rambutnya sudah beda. Halo? Coba pegang tangannya, kulitnya sudah beda. Apalagi perasaannya dengan akal budi laki-laki beda jauh. Coba angkat kursi 5 tingkat yang ini. Jauh berbeda. Menikah karena cocok itu dari mana? Kamu pakai teori dari mana? Anak-anak muda cari pacar, cari teman hidup karena cocok. Amblas. Nggak bisa karena cocok. Nggak akan pernah cocok. Kalau kamu mau cocok-cocokan itu, jeruk makan jeruk. Dan itu tidak dibolehkan sama Tuhan. Laki sama laki itu cocok, persis. Nanti ketemu sana. Halo sayang, halo juga. Nah, cocok. Ya toh, cocok. Ototnya sama, cocok. Nggak bisa cocok. Tuhan mengatakan di sini, kamu tidak bisa
Kalau kamu sudah memilih, maka otomatis kalau kamu memilih A, pasti kamu bermusuhan dengan B. Dikatakan di sini memilih dengan komitmen, serius sekali. Buktinya apa? Baca lagi Kak Sony bagian terakhir. Bukti komitmen kita memilih, satu saja Tuhan katakan. Tentang apa itu? Dan beribadah kepadanya. Apa jemaat? Musa bilang begini. Kalau kamu memilih untuk diberkati, memilih untuk beruntung, maka kamu tidak boleh beribadah kepada Allah lain. Artinya apa? Kalau kamu sudah tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, itu pilihan. Saya bukan buat-buat, pendeta tidak punya kepentingan. Ini tentang beribadah, saudara. Bukti kita memilih Allah, memilih diberkati dan beruntung. Satu saja di sini. Ayat 17 dibilang ini tentang ibadah. Kalau kamu sudah enggak beribadah kepada Allah, berarti kamu beribadah kepada Baal. Bukan pendeta yang bilang. Bukti yang paling gampang kelihatan orang itu sebenarnya memilih diberkati sepanjang tahun ini atau tidak, ibadah apa enggak? Bukan saya yang bilang. Saudara baca kembali ayat 17. Tolong ditampilkan supaya pendeta jangan seperti punya kepentingan kalau banyak jemaat yang datang beribadah. Ya tentu kepentingannya ada supaya saudara diberkati Tuhan. Tapi ini adalah dari Allah. Ayat 15, kuperhadapkan kepadamu hari ini, engkau diberkati atau dikutuki, beruntung atau rugi. Lalu ayat 17 dijelaskan, bagaimana caranya supaya engkau diberkati, ayat 15 kalau milih diberkati dan seterusnya. Ini aja. Tetapi, jelas. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Itu aja. Hati saya bersuka cita. Tuhan, kalau kita memilih di suku Batak ya, kita memilih pasangan calon istri kita, ketika kita sudah memilih, kita harus mikirkan mahar namanya. Mahar ya, betul ya? Mahar itu ada harga yang harus dibayar kepada keluarga perempuan. Tidak murah. Kalau di Jawa sini saya enggak tahu, tapi yang saya perhatikan enak juga ya. Kalau kita menikah sama orang Jawa ya, cukup ada rawon dan soto yang banyak airnya, pesta jalan. Betul, salah enggak saya? Betul ya? Saya lihat begitu, ada rawon, banyakin airnya enggak apa-apa. Penting warnanya tetap hitam. Iya kan? Lalu ada sotonya, pesta jalan. Kalau Batak saangele caca, baru melamar saja, itu sudah tawar-menawar. Keluarga laki di pojok di depan sana, keluarga perempuan di sini. Ada juru bicaranya. Ya, karena anak perempuan kami ini lulus sarjana, maka enggak bisa ini di bawah 100 juta. Mati ini, enggak jadi menikah kalau kayak gini nih. Di sana pihak laki-laki udah bisik-bisik, gimana kita mengakalinya? Ya. Ini saya bocorkan sedikit rahasianya. Mereka ngomong, kita kasih rahasianya. Rahasianya, oke. Oh, dia gengsi, enggak mau direndahkan. Anak kami ini orang kaya. Nauli Amang itu, bagus sekali Bapak. Tidak terlalu sulit bagi kami itu. Ya. Satu kandang kerbau, satu box emas juga bisa kami berikan. Itu kalimatnya. Tapi hari ini kami serahkan dululah 10 juta. Iya. Pokoknya kawin dulu. Ayo kalau sudah kawin mau ngomong apa? Mau ngomong apa pihak perempuannya? Jadi pintar sekali. Tapi mahal kalau kita memilih itu. Mahal sekali biayanya. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Milih hidup saudara. Hidup atau mati, diberkati atau dikutuki. Syaratnya berapa juta? Syaratnya berapa juta, jemaat?
Enggak. Beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Saya yakin walaupun tidak ditulis di Alkitab, karena Musa adalah seorang pendeta yang akan mati sebentar lagi. Dia bicara ini seperti memberikan satu wasiat. Dia tidak punya kepentingan mau mati. Orang mau mati mau ngomong apa, saudara? Orang yang mau mati itu ngomong jujur aja, saudara. Dia bilang, kamu akan diberkati loh. Dari jauh saja sudah kelihatan tanah Kanaan itu. Dia sudah pernah mengutus 12 pengintai, mengutus ke tanah Kanaan. Coba buktikan dulu. Tuhan bilang tanah Kanaan itu penuh dengan berkat, penuh dengan susu dan madunya yang luar biasa. Kamu pergi 12 orang diutus. Mereka pulang, saudara, bawa anggur itu. Bawa anggur itu sampai 2 orang membawanya. Tandannya banyak, panjang sekali. Tandan anggur-anggur itu. Sampai hari ini kota di Israel masih terkenal dengan kualitas anggurnya yang luar biasa. Di tanah Kanaan yang sekarang. Sampai hari ini. Buktikan. Kamu akan diberkati dengan luar biasa di sana. Diutus untuk membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh Allah itu. Dan ternyata benar, saudara. Pendeta Musa yang akan mati ini tidak omong kosong. Dia serius, dia tidak punya kepentingan. Dia katakan syaratnya hanya beribadah. Berat, saudara? Saya tahu berat beribadah itu. Kenapa, saudara, kira-kira? Kenapa kira-kira, saudara? Beribadah itu berat? Ada 1.556 alasan bisa kita buat untuk tidak beribadah. Makanya saya agak sedih. Ya. Saya teringat si Fajar teman saya, sad boy. Jadi malu saya. Si Fajar itu dia bilang begini karena dia kecewa sama pacarnya. Dia ciptakan sebuah pantun. Kamu tahu enggak perbedaan kamu dengan Naruto? Apa katanya? Naruto itu 1000 bayangan, tapi kamu 1000 alasan. Kalau orang Kristen 1.000.000 alasan untuk tidak beribadah. Saudara, firman Allah ini untuk saya hari ini, untuk saudara, amin. Ketika kita memilih Tuhan itu, dia hanya minta beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mau dibuat alasan, saudara, sangat banyak alasan. Salah satunya kita bisa bilang kesibukan kita. Kita itu kadang-kala seperti lebih sibuk dari Tuhan, amin. Saya mau tanya kepada saudara, bumi ini berapa lebarnya? Tuhan harus ngurusi langit dan galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi triliunan bintang-bintang. Harus dia atur, jangan tabrakan loh ya, jangan tabrakan loh ya. Lalu kemudian dia harus ngurusi cacing-cacing itu. Kamu gak boleh ke situ. Kamu cacing daerah sini. Ada lagi rayap. Belum musimnya rayap terbang-terbang, kamu ke sini. Belum lagi ngurusi bumi, kan harus berputar bumi itu. Iya kan? Dia harus berputar mengelilingi satu hari, makanya ada pagi, siang dan malam. Kalau Tuhan dia bilang, aku sibuk, aku gak mau ngirim oksigen ke Sidati dulu. Karena aku sibuk ngurusi mutar-mutar bumi ini. Matilah kau. Lebih sibuk kita dari Tuhan. Halo? Betul kita lebih sibuk dari Tuhan? Jangan sampai Tuhan mengatakan aku lagi sibuk, gak mau kuberkati kau, mati kita. Tahun ini sinode kita sudah membuat tema 1 tahun yang nanti kita akan isi di sini. The Year of Restoration. Tahun perbaikan. Tahun diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan minta beribadah. Tuhan minta kita sungguh-sungguh komitmen. Saya udah bilang tadi, jangan membuat komitmen ini sambil tiktokan. Jangan membuat komitmen ini sambil lihat kanan dan kiri. Buat komitmen ini sambil kita merenungkan hidup kita. Mengapa seringkali kita sulit datang beribadah kepada Tuhan?
Mengapa kita seringkali begitu berat untuk beribadah kepada Tuhan? Kuncinya satu. Yang bisa mengalahkan segala kesibukan, yang bisa mengalahkan segala kemalasan hanya satu. Because I love Jesus. Amin. Pada hari Sabtu kemarin, tolong dengarkan khotbah hari Sabtu kemarin itu bagian yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Dengan bertekun mendengarkan Tauratnya, melakukan kehendaknya. Tuhan tidak balik, saudara. Tuhan tidak bilang, kamu harus ingat loh peraturan-peraturan hukum Taurat begini-begini, baru kamu kasihi Tuhan Allahmu. Berat, berat saudara. Akan berat beribadah kepada Tuhan itu kalau itu aturan dari pendeta. Akan sangat berat untuk kita melayani Tuhan kalau itu aturan dari gereja. Tapi harus dibalik saudara. Aturannya di belakang, di depan Tuhan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Amin saudara. Cintai Tuhan Allahmu. Karena hanya cinta ini yang bisa menggerakkan kita mengalahkan kemalasan. Hanya cinta ini yang bisa mengalahkan kesibukan-kesibukan kita. Saudara yang sudah pernah jatuh cinta, katakan amin untuk kalimat ini. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan cinta. Bahkan sakit pun kita sepertinya hilang sakit itu, seperti ditunda sebentar sakit itu. Itu sering saya alami saudara di sini waktu khotbah. Fisik saya begitu lemah, tapi ditunda saking cintanya Tuhan kepada jiwa-jiwa. Lemahnya itu ditunda, setelah pulang nanti baru terasa lagi. Kalau kita ada cinta saudara, apapun kita terjang, itu bukan hanya omongan lagu atau pantun, tapi itu betul. Mau hujan, betul ya? Mau hujan, enggak bisa. Cinta mengalahkan hujan, amin. Loh kamu enggak punya jas hujan, Jo? Apalah artinya jas hujan? Hangatnya cintaku mengeringkan tubuhku yang basah. Cakap ya? Betul ya? Orang Batak itu punya filosofi cinta kepada anak. Dia bilang begini. Anak koki doha moraun dia. Tolong Hendy terjemahkan. Anakku adalah harta kekayaan bagiku. Makanya orang-orang Batak itu kalau papanya SD, anaknya sarjana. Kalau papanya lulus SMA, anaknya S3. Betul. Semua dihabiskan karena cintanya kepada anaknya. Lah kita kan katanya cinta Yesus. Lagu kita tadi banyak sekali cinta-cintanya. Tapi saya takut seperti kereta api yang tadi. Minggu pertama tahun 2023 semangat. Minggu kedua. Minggu ketiga. Tapi nanti di akhir tahun lagi mau retreat. Lagi. Yang saya takutkan, Tuhan datangnya menjemput kamu bukan waktu keras suaranya. Itu. Waktu pelan. Waktu kamu malas-malas, Tuhan jemput kamu. Tuhan panggil, udahlah bikin kacau kau di dunia ini. Ku ambillah kau, matilah kita. Komitmen kita. Ya. Ketika kita menentukan pilihan kita hari ini untuk hari esok, maka kita harus memilih untuk beribadah. Bukti kita mencintai Tuhan adalah beribadah. Amin saudara. Saya senang tadi malam kami hari Sabtu waktu latihan-latihan, saya senang ada seorang anak remaja muda datang. Dalam hati saya, loh kok dia datang kan tidak ada kaum muda. Saya duduk di situ lagi memperbaiki sesuatu. Dia datang kepada saya. Pak, saya bisa mengambil pelayanan apa kira-kira? Hati saya nggak karu-karuan saudara. Ya, betul kalau ada jemaat yang kayak gitu saudara, hati saya sukacita sekali. Panjang umur saya saudara. Padahal saya ulang tahun Juli. Iya, saya bilang kumpulkan semua pelayan-pelayan, ayo makan dulu makan. Kita berdoa sambil mendoakan anak itu.
Semoga itu bukan hanya panas-panas pada hari itu, tapi sampai seterusnya. Saya bersyukur lihat anak-anak muda ini, ya seperti anak-anak muda ini dari kecil mereka dibimbing, dibina, sampai mereka tadi saudara lihat di sana, ya toh, bam 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 bam. Saya pengen kalian menua bersama dengan Tuhan, amin. Kita bersama-sama sampai akhir hayat kita komitmen melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita siapkan hati kita mengawali tahun ini dengan perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Lagu yang pertama. Ya, lagu yang pertama untuk kita mempersiapkan diri menerima perjamuan Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah menghantar kami mengawali tahun ini. Kami mendengarkan firman Tuhan untuk kami membuat pilihan. Sesungguhnya kami tidak mampu memilih, tapi karena Engkau telah memilihkan yang terbaik untuk kami. Kami mau komitmen sederhana tahun ini. Kami akan lebih sungguh-sungguh beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Banyak yang kau perbuat. Terima kasih di dalam hidupku. Jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Katakan jemaat Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau bersyukur, banyak yang Tuhan kerjakan di tahun yang lalu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami
Kami mau berterima kasih Tuhan. Oh, Kau baik, Engkau baik bagiku. Lagi ku mau bersyukur. Jemaat yang di lantai 1 juga, naikkan hatimu, angkat tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini kami mau memperbaiki komitmen kami. Kami berjanji lebih sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari pelayan perjamuan puji bisa tampil ke depan. kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Hari ini kami mengawali tahun ini dalam pelayanan dan ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. The year of restoration. Hidup kami akan diperbaiki, nikah kami diperbaharui, perekonomian kami diperbaiki, bahkan juga Tuhan, pelayanan kami akan semakin baik sepanjang tahun ini. Kami kembalikan syukur dan terima kasih hanya kepada Engkau yang layak menerimanya. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu sebagai komitmen awal kami di tahun ini dalam beribadah dan mengasihi Engkau. Kami siap dilayani oleh para pelayan Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita dilayani Tuhan. Jemaat, siapkan hati kita menerima pertemuan kudus yang pertama di tahun ini.
Mari baca pribadi. Persiapkan diri, tim musik persiapkan diri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Silakan tim musik, praise and worship, silakan ambil pelayanan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan. Oh, hati kami penuh dengan syukur Tuhan. Pada minggu pertama di tahun ini kami beribadah kepadamu. Terima kasih untuk pelayanan-Mu Tuhan. Engkau telah mati di kayu salib, bangkit dan hidup. Sekarang Engkau menyediakan tempat bagi kami. Sungguh satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan hari ini kami mengingatnya kembali. Jemaat, angkat roti di tangan kanan-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika engkau percaya, makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Betapa beruntungnya kita bisa mengawali tahun ini dengan menerima perjamuan suci, perjamuan kudus dari Tuhan. Dialah yang akan menguatkan kita untuk bisa setia. Hanya Dialah yang memampukan kita untuk bisa mengasihinya dengan tulus, dengan tekun sepanjang tahun ini. Angkat cawan di tangan kananmu. Oh, dengan rasa syukur, Yesus telah mati untuk engkau karena engkau begitu berharga tak ternilai. Mari belajar mengasihi Tuhan yang telah mencintai engkau apa adanya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dengan syukur, dengan iman, minumlah dalam nama Yesus. Oh, puji Tuhan. Kita angkat tangan, kita mau bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Karena kasih setiamu tak habis-habisnya. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur bawa hidup kami kepadamu. Kami bawa keluarga kami ke hadapan-Mu. Kami bawa usaha pekerjaan kami. Kami bawa nikah rumah tangga kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memelihara jiwa, memelihara hidup kami. Kepadamu kami serahkan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan dulu. Baik, sidang jemaat diberkati atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan, silakan lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian sukacita. kesabarannya untuk mendengarkan pengumuman bagi kita. Hari Selasa sudah akan aktif ibadah doa kita di tempat ini jam 6 sore ya. Kami tetap menghimbau sidang jemaat Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa, cuma 1 jam saja, jadi tidak lama-lama ya. Kita pakai waktu semaksimal mungkin sehingga anak-anak yang sekolah, kita yang bekerja juga tidak terganggu. Kemudian hari Sabtu sudah mulai aktif kaum muda, nanti akan diumumkan di pengumuman kita di grup Healing Site. Hari Minggu juga sudah mulai aktif ibadah sekolah minggu, hari ini juga sudah mulai aktif sebenarnya ya. Dan ibadah kita hari Minggu jam 8 pagi. Kemudian untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani, yang belum melayani ya, saya ingin melayani dalam bidang apa gitu, silakan menghubungi saya karena saya adalah koordinator pelayan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingin melayani silakan. Terutama juga anak-anak kita yang sudah dibaptis, yang belum melayani Tuhan, kami rindu semuanya ikut bisa melayani Tuhan ya. Kemudian untuk bulan ini pada tanggal 30 kemarin kita tidak mengumumkan yang berulang tahun bulan Desember karena beberapa juga tidak hadir. Jadi kami akan mengumumkan bagi saudara-saudara yang berulang tahun Desember untuk maju ke depan untuk menerima bingkisan 1 buah mobil. Oh bukan. Ya, dimulai dari Bu Endang tanggal 9 Desember 2022. Selamat ulang tahun. Dilanjutkan dengan Ibu Tiar Simangunsong yang tanggal 22 22 Desember. Kemudian
Dilanjutkan dengan Hendy Nathanael Atmaja tanggal 25. Iya. Kemudian Pak Santo kalau nggak salah tanggal 25 juga ya kan. 25 Desember, silakan maju Pak. Kemudian salah satu oma yang di lantai 1 itu Oma Aryani ya, ulang tahun pada tanggal 30 Desember mendatang. Tanggal 31 ya? Tanggal 30 betul, Oma Aryani namanya, Aryani Widya Pranoto ya. Makanya saya oke, kita akan memberikan bingkisan. Saya ngasih juga. Untuk saya ngasih. Bapak aja deh. Ya. Nanti Oma menyusul di bawah ya. Duduk. Demikianlah rangkaian ibadah kita akan serahkan kepada WR. Baik, saya undang untuk sidang jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bagian yang terbaik. Biarlah kalimat ini tidak kami ucapkan seperti suara kereta api yang keras pada hari ini, lalu kemudian hilang. Tapi ini kami sampaikan di hadapan-Mu, Engkau harta yang paling berharga, hanya Engkau Yesus selama-lamanya. Selama hidup kami, biarlah itu menjadi nyata. Sepanjang tahun ini, biarlah itu menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk setia mengasihi Engkau. Lewat buktinya datang memuliakan Engkau dalam ibadah-ibadah kami yang sudah disediakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rencana-rencana kerja dan pelayanan kami sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat, baik yang hari ini tidak hadir, kami berdoa tetap gerakkan hati mereka, buka jalan dan tolong mampukan mereka untuk diberi kemenangan melewati pergumulan mereka supaya datang beribadah kepada Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami yang memasuki tahun yang baru, tahun yang tidak mudah. Engkau mampukan Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya pemerintah daerah untuk menolong negeri ini dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong rencana pemilu yang semakin dekat, biar semua aman dan terjadi karena kehendak-Mu. Pilihlah pilihan-Mu, pemimpin yang terbaik untuk negeri ini ya Tuhan. Kami serahkan sinode gereja kami, pengurus pusat, daerah hingga di wilayah-wilayah yang ada. Seluruh pendeta hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Pakai kami sepanjang tahun ini tidak lelah menyampaikan suara hati Tuhan yang benar, yang jelas, tidak ada manipulasi, tidak ada maksud-maksud lain. Hamba-hamba Tuhan mau bersuara dengan apa adanya, sesuai dengan kehendak-Mu, supaya jemaat Tuhan ditolong, diperbaiki dan dipulihkan oleh Tuhan. Maka kami akan akhiri ibadah ini, kami akan kembali. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kami sekalian. Arahkanlah hatimu jemaat. Inilah berkat Tuhan untuk engkau. Diberkatilah engkau sekalian. Engkau telah memilih diberkati, maka diberkatilah nikah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Tuhan menolong apa yang dikerjakan tanganmu sepanjang minggu, bulan, tahun berjalan ini. Berhasillah karena Tuhan.
sekolah kuliahmu, yang mencari pekerjaan, engkau ibu janda yang sendiri, engkau anak-anak remaja, anak sekolah minggu, anak kecil hingga yang lanjut umurnya. Dan jika engkau menghadapi pergumulan di hari-hari yang engkau lewati, ada Roh Kudusnya yang memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Pulanglah bersama dengan Tuhan hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa.